Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, dimanapun Anda berada. Salam jumpa. Perkenalkan, nama saya Hendrik Indiarto. Saya akan berbagi praktik baik dalam pengelolaan kinerja guru, khususnya yaitu mengenai pelaksanaan pengelolaan kinerja guru. Bapak Ibu sekalian, sedikit kilas balik mengenai perencanaan kinerja melalui PMM ini. Jadi, telah kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian bahwa Dirjen GTK telah mengeluarkan surat edaran yaitu SK, di mana SK tersebut menyampaikan bahwa pengelolaan kinerja guru dan sekolah berdasarkan SK dari Perdirjen tersebut mengatur bahwa kinerja guru dan kepala sekolah itu dilaksanakan melalui aplikasi PMM, begitu. Kemudian yang nantinya akan dikonversi menjadi SKP. Untuk pengelolaan kinerja ini memang dikhususkan hanya untuk guru dan kepala sekolah. Namun demikian, untuk tenaga kependidikan yang PNS ataupun ASN masih menggunakan aplikasi e-kinerja di BKN. Jadi, selanjutnya adalah sesuai dengan peraturan yang ada dalam pasal-pasal dalam Perdirjen nomor 7607 ini, bahwa prosesnya untuk mencapai SKP tahunan ini dibagi menjadi 2 periode. Periode yang pertama adalah periode Januari sampai bulan Juni, dan periode yang kedua adalah bulan Juli sampai bulan Desember. Tindak lanjut dari evaluasi kinerja ini akan menjadi beberapa pedoman, yaitu yang pertama, pelaporan kinerja guru dan kepala sekolah. Yang berikutnya adalah pemeringkatan kinerja guru dan kepala sekolah. Yang ketiga, menjadi bahan untuk penghargaan sebagai pertimbangan penghargaan. Yang keempat, sebagai bahan nanti apabila memang dirasa memerlukan sanksi, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, yang saya dapatkan juga informasinya berdasarkan dari Perdirjen ini nanti ke depannya akan menjadi salah satu acuan dalam pencairan tunjangan-tunjangan yang ada di Kementerian Pendidikan. Selanjutnya, untuk pelaksanaan pengelolaan kinerja terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga penilaian. Untuk yang perencanaan, kita telah melaksanakan di bulan Januari, lalu kemudian untuk pelaksanaan, kita akan simulasikan hari ini di sini Bapak Ibu sekalian ya. Dan penilaian ini adalah ranahnya dari atasan yang akan menilai hasil kinerja dari setiap guru. Berikut ini Bapak Ibu sekalian adalah roadmap tahapan-tahapan yang kita laksanakan dalam menyelesaikan pengelolaan kinerja guru dalam aplikasi PMM. Nah, dalam perjalanannya di bulan Januari itu kita telah menyelesaikan perencanaan SKP, di mana yaitu Bapak Ibu sekalian, kita setelah input perencanaan, kemudian atasan menyetujui, selanjutnya guru juga menyepakati. Namun demikian, hal tersebut mungkin akan ada perbedaan bagi sekolah-sekolah yang memiliki kepala sekolahnya PLT atau pelaksana tugas. Dalam hal ini, maka oleh sistem PMM itu akan otomatis disepakati ataupun disetujui ajuan yang kita input, begitu ya, sehingga tidak melalui pembicaraan atau diskusi dengan kepala sekolah terlebih dahulu. Nah, di beberapa akun, termasuk saya begitu, Bapak Ibu sekalian, di akun sekolah saya, karena memang PLT-nya berganti, oleh karena itu, baru di bulan ini kita dapat mengakses PMM ini. Jadi platform Merdeka Mengajar ini baru kita dapat akses, di mana
harusnya memang dari Februari itu kita sudah bisa memulai untuk pelaksanaan kinerja. Selanjutnya, yaitu guru berdiskusi dengan atasan untuk melaksanakan observasi, di mana kepala sekolah di sini adalah untuk memberikan persetujuan kapan, waktu pelaksanaan, dan sebagainya. Begitu ya. Kemudian ini tahapan-tahapan berikutnya sampai nanti ada kepala sekolah memberikan penilaian dan juga memberikan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh guru. Bapak Ibu sekalian, kita tiba ke halaman pelaksanaan kinerja. Dan ini adalah halaman setelah kita membuka PMM di akun kita masing-masing. Begitu ya. Tidak ada lagi halaman yang awal perencanaan karena kita sudah ada di periode untuk pelaksanaan kinerja. Baik, selanjutnya kita bahas satu-satu ya, step by step, agar lebih jelas kita simulasikan nanti. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika membuka halaman Merdeka Mengajar, Bapak Ibu sekalian bisa melalui Google. Bapak Ibu sekalian bisa membuka Google, begitu ya. Kemudian ketikkan saja Merdeka Mengajar di jendela Google. Kemudian setelah itu pilih Merdeka Mengajar, begitu ya. Lalu selanjutnya akan muncul di halaman sebelah kanan ini dan klik buka PMM. Atau Bapak Ibu sekalian ketika tadi membuka internet, mau itu Google, mau itu Mozilla atau Chrome begitu ya. Silahkan Bapak Ibu sekalian langsung ketikkan saja guru.kemdikbud.go.id. Maka nanti langsung akan menuju ke halaman awal dari PMM begitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian tinggal klik buka PMM, maka nanti akan muncul halaman yang berikutnya. Ini dia, Bapak Ibu sekalian. Di sebelah kiri ini halaman yang muncul begitu ya, pop up untuk mengisi email. Klik saja masuk, begitu. Kemudian pastikan bahwa Bapak Ibu sekalian masuk menggunakan email belajar ID. Akunnya adalah belajar ID. Sesuaikan saja. Jika mengalami kesulitan, lupa password dan sebagainya, silakan hubungi operator di sekolah masing-masing. Baik. Setelah itu nanti masukkan ke sini Bapak Ibu sekalian untuk passwordnya masing-masing begitu ya. Jika memang baru di-reset maka akan ada password baru. Jika memang sudah ada password yang lama silakan tinggal diinputkan saja. Maka langkah berikutnya adalah muncul ke halaman sebelah kanan. Ini sudah masuk ke akun kita masing-masing. Silakan Bapak Ibu sekalian, ada di situ ikonnya adalah pengelolaan kinerja. Diklik saja. Cirinya sudah masuk akun adalah ini ada keterangan akun kita. Gitu ya. Baik. Setelah masuk, inilah halaman beranda yang tadi awal kita perlihatkan. Seperti itu. Nah, untuk mengetahui halaman yang harus kita isi, maka yang pertama adalah klik saja guru. Begitu ya. Kemudian klik sebagai pegawai, maka akan muncul halaman ini. Langkah selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, silahkan satu demi satu tahapannya kita lalui bersama-sama. Ini Bapak Ibu sekalian, klik saja cek langkah observasi. Jadi tahapan yang pertama kita fokuskan untuk mengisi praktik pembelajaran. Klik saja langkah observasi. Baik. Dalam proses ini, maka selanjutnya adalah kita mencapai ke persiapan observasi kelas. Begitu ya. Kita simulasikan ya Bapak Ibu sekalian agar lebih mudah dipahami. Baik. Nah, ini di halaman beranda saya, di halaman pelaksanaan kinerja.
Kita mulai yang pertama dengan cek langkah observasi. Nah, ini dia Bapak Ibu sekalian. Kita sama-sama ya. Yang pertama, dalam praktik kinerja, alangkah baiknya adalah kita mengecek rubrik observasi ini. Klik saja. Baik, ini untuk mengetahui indikator ataupun target perilaku yang harus muncul ketika kepala sekolah kita melaksanakan observasi kepada guru, begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, berdasarkan rapat pendidikan di sekolah kami, begitu ya, yang direkomendasikan untuk dipilih adalah penerapan disiplin positif dan keteraturan suasana kelas. Namun demikian, saya memilihnya adalah penerapan disiplin positif. Dan inilah indikator yang muncul. Begitu ya. Silahkan nanti Bapak Ibu sekalian ini dipelajari. Dan nanti ini sifatnya pilihan. Boleh ketiga-tiganya, boleh juga salah satu di antara tiga ini untuk dipilih. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan juga adalah kenapa sampai terjadi beberapa tahapan dalam proses observasi oleh kepala sekolah. Hal ini, Bapak Ibu sekalian, ditujukan untuk apa? Bahwa ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kurikulum Merdeka yang telah kita laksanakan. Di mana fokusnya adalah adanya komunikasi yang lebih erat antara kepala sekolah sebagai atasan kita langsung dengan guru-guru yang akan diobservasi. Sehingga juga kepala sekolah akan mengetahui karakteristik begitu ya dari guru-guru yang ada di sekolah masing-masing. Selanjutnya juga harapannya dengan adanya komunikasi dengan kepala sekolah itu nanti kepala sekolah bisa memberikan feedback ataupun masukan hal-hal yang positif di mana yang bisa diterapkan di kelas pembelajaran kita. Sehingga tujuan akhirnya adalah kurikulum merdeka, bagaimana caranya guru bisa memfasilitasi kebutuhan murid begitu ya sesuai dengan karakteristik masing-masing. Di mana karakter ini memang seyogyanya bisa difasilitasi agar guru dapat memberikan pelayanan yang berkualitas terhadap peningkatan kualitas pengajaran di kelas. Sehingga nanti akan berdampak kepada murid. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Kita mulai di pelaksanaan observasi bagian pertama. Klik saja lanjutkan. Baik. Nah, sampai di sini Bapak Ibu sekalian sudah muncul rubriknya ini. Silakan pilih salah satu target perilaku yang spesifik yang ingin dimunculkan pada saat observasi kelas. Sifatnya ini opsional, boleh dipilih. Boleh ketiga-tiganya itu alangkah lebih baik, namun demikian minimal harus satu yang dipilih. Saya di sini memilihnya satu saja, yaitu guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Nah, dengan demikian artinya adalah guru diharapkan telah membuat kesempatan kelas terlebih dahulu. Makanya diharapkan memang di awal pembelajaran pada saat awal semester, guru telah membuat keyakinan kelas atau kesempatan kelas. Ini suatu aturan yang akan membuat kelas menjadi nyaman dan tertib untuk suasana belajar mengajar. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Lalu apa saja di sini upaya yang dapat Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku. Nah, kira-kira untuk mencapai penguatan positif ini, begitu ya, kira-kira apa yang harus kita pelajari, begitu ya. Sebagai contoh, saya isikan, saya akan mempelajari cara memberikan pujian yang baik terhadap murid. Ini dari mana? Dari di sini, Bapak Ibu sekalian, nomor 2 ini contohnya, guru memberi penguatan positif dengan beragam cara. Guru memberikan pujian. Ataupun Bapak Ibu sekalian boleh seperti ini misalnya. Ini diambil mudahnya ya begitu. Copy, saya mengerti, masukkan saja di sini.
Ini juga boleh, begitu. Supaya mempelajari apa? Memberikan pujian, memberikan penguatan, dan sebagainya itu. Seperti itu. Nah, langkah selanjutnya adalah mengisi tanggal observasi untuk disepakati dengan kepala sekolah. Ini alangkah baiknya memang harus diskusi terlebih dahulu, sehingga tidak ada bentrok dengan guru yang lain. Diharapkan tidak ada bentrok jadwal untuk observasi dengan guru yang lain. Mungkin untuk sekolah-sekolah yang memang memiliki gurunya di bawah 10 itu tidak masalah begitu ya. Dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu pun selesai. Namun demikian, ketika sekolah-sekolah yang mungkin memiliki guru lebih dari puluhan, begitu ya. Sebagai contoh, misalnya di tingkat SMP, SMA, atau SMK, gurunya lebih dari 50 orang, maka mungkin akan kewalahan jika kepala sekolah langsung terjun untuk mengobservasi guru. Namun demikian, bukan hal yang tidak mungkin. Masih bisa mungkin dilaksanakan. Tapi periodenya mungkin dari bulan Februari sampai bulan Juni itu full begitu ya, kepala sekolah melaksanakan. Secara teknisnya, silahkan Bapak Ibu sekalian, jika di sekolahnya mungkin ada tim PKG ataupun kepala sekolah membuat tim untuk membantu pelaksanaan observasi ini, itu juga lebih baik, lebih efisien begitu ya. Dengan harapannya memang dilakukan oleh tim yang memang memiliki kompetensi yang memadai. Baik Bapak Ibu sekalian, jadwal ini pun jika memang dirasa dibuat sendiri itu mungkin akan bentrok, juga boleh dilaksanakan ataupun dijadwalkan oleh tim dari kepala sekolah begitu ya, ataupun tim PKG bersama kurikulum. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini silakan pilih tanggal yang sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Ini ternyata tidak berlaku surut ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau memang Januari Februari itu sudah tidak bisa dipilih. Jadi observasinya itu dilaksanakan dari mulai Maret sampai bulan Juni. Namun demikian, karena ini keterbatasan sistem ya, sistemnya yang mengalami eh, peningkatan begitu ya, sehingga pada akun-akun di sekolah yang memang PLT, kepala sekolahnya, belum bisa diakses ketika di awal Februari. Padahal dalam Februari itu kita telah melaksanakan observasi oleh kepala sekolah ataupun oleh tim yang ditunjuk. Maka dengan demikian pelaporan saja yang tanggalnya dirubah. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Namun demikian nanti karena telah dilaksanakan tidak perlu melaksanakan ulang. Hanya pelaporan saja yang dirubah tanggalnya. Begitu. Lanjut. Jenjangnya pilih sesuai dengan jenjang sekolah masing-masing, begitu ya. Kalau saya memang mengampunya di sekolah menengah kejuruan. Kelas yang akan diobservasi adalah kelas 12, selanjutnya mapelnya adalah mapel bahasa Inggris muncul. Nah, apabila ternyata mata pelajaran yang diampu itu tidak muncul di sini, sebagai contoh BK tidak ada. Kemudian lagi di sini coba cari bimbingan. Tidak ada ya. Konseling. Tidak ada. Nah, sebagai contoh BK begitu ya. Tidak muncul. Maka silahkan sementara ini tulis saja, pilih saja untuk lainnya. Begitu. Di sini catatan lain silahkan tuliskan jam observasi yang akan dijadwalkan begitu ya. Boleh ditambahkan juga dengan kelas dan juga ruangannya agar lebih detail sehingga kepala sekolah nanti akan mudah mencari ruangannya begitu ya. Langkah selanjutnya Bapak Ibu sekalian yaitu mengunggah RPP modul ajar atau perangkat assessment. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian yang perlu diperhatikan adalah berdasarkan dengan target perilaku yang tadi direncanakan Bapak Ibu sekalian, harapannya adalah nanti muncul dalam RPP-nya. Begitu ya, sebagai contoh, penguatan perilakunya adalah target perilakunya
guru melakukan penguatan positif. Apa saja? Misalnya guru memberikan pujian, guru memberikan positif, memberikan pengakuan positif, kemudian memberi penguatan dan lain sebagainya ini, gitu ya. Silahkan nanti tuangkan dalam RPP masing-masing. Bisa di tujuannya, bisa dalam inti pembelajaran ataupun dalam akhir begitu ya. Silakan itu menyesuaikan kondisi. Harapannya kalau tercantum dalam RPP, maka nanti akan dilaksanakan di kelasnya. Gitu. Caranya bagaimana? Silahkan klik unggah, kemudian jika filenya memang ada dalam komputer masing-masing, silahkan klik dari komputer atau laptop, klik unggah. Namun demikian, jika memang dari PMM sudah pernah diuploadkan begitu ya, tinggal pilih saja di sini, klik ambil karya, pilih di mana dokumen. Begitu ya, seperti itu. Oleh karena itu, baiknya memang silakan Bapak Ibu untuk mengisi bagian ini, bukalah dengan laptop atau PC begitu ya, tidak di HP. Karena akan terjadi beberapa halangan begitu jika kita menggunakan handphone. Halaman ini telah selesai. Silahkan jika memang telah maksimal, telah yakin, klik saja kumpulkan. Namun karena saya di sini belum menguploadkan dokumen, begitu ya, saya akan kliknya simpan sebagai draft. Oke, seperti itu. Maka nanti di sini akan muncul checklist hijau, begitu ya. Kemudian kita bisa melaksanakan ke tahap selanjutnya. Gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, tahap berikutnya yang di sini akan muncul. Bapak Ibu sekalian, kita lihat sama-sama. Nah, dalam pelaksanaan observasi ini, khususnya dalam praktik pembelajaran itu, tahapan yang pertama dari 5 ini sudah checklist 1 hijau. Dan ini juga harus checklist hijau, begitu ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengisi hal-hal yang memang perlu diisi. Lanjutkan saja berikutnya ya. Di sini rangkumannya adalah seperti ini rinciannya. Nah, ini saya ambilkan dari akun yang lain karena punya akun saya memang belum disepakati oleh kepala sekolah. Gitu ya. Tiba waktunya ke bagian 2B, diskusi tindak lanjut observasi kelas. Nah, jika telah di sini hijau, Bapak Ibu sekalian, maka selanjutnya adalah mengumpulkan dokumen tindak lanjut. Nah, hasil nanti dengan kepala sekolah akan dibuat rekapannya sehingga nanti bisa dilihat oleh Bapak Ibu sekalian. Begitu ya. Apa yang sudah efektif, apa yang belum dan sebagainya bisa dilihat. Kemudian tinggal klik lanjut saja. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian tinggal mengisi apa yang memang dihadapi pada saat observasi pembelajaran. Sebagai contoh ini Bapak Ibu sekalian, ini contoh ya. Saya kesulitan karena banyak murid yang menuntut bikin kelompok sendiri. Nah, itu nanti tindakannya bagaimana? Itu silahkan. Prosesnya adalah dari hal-hal refleksi yang kita dapatkan, kemudian dibuat tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya di sini ada 2 cara. Yang pertama yaitu dengan belajar mandiri dalam platform Merdeka Mengajar, begitu ya. Di mana di sini salah satunya adalah silahkan tindak lanjutnya Bapak Ibu sekalian untuk mempelajari atau belajar mandiri modul-modul yang ada dalam PMM begitu ya. Disesuaikan dengan refleksi yang tadi Bapak Ibu sekalian dapatkan. Begitu, tinggal isi saja nanti. Boleh semuanya di checklist, boleh salah satu, minimal satu di checklist. Kapan waktunya? Silakan dipilih, kemudian daya dukungnya apa, di sini juga bisa dilihat dan diisi. Tinggal dipilih Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, ini jika memilih opsi untuk belajar mandiri, tidak menggunakan platform Merdeka Mengajar, maka isiannya hampir sama, hanya ini memang belajar secara mandiri. Ini sebagai contoh sudah dilihat kan begitu, ya, waktunya juga kapan, kemudian
Bagaimana caranya? Tinggal pilih. Jika sudah yakin, klik kumpulkan. Jika memang nanti dirasa ada perbaikan, simpan sebagai draft saja. Baik, langkah selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tiba ke bagian 2C, refleksi tindak lanjut, observasi kelas. Nah, sudah hijau sampai 3 begitu ya. Ini lakukan tindak lanjut, sedang diproses, kemudian kita masuk ke halaman yang berikutnya, yaitu untuk kumpulkan dokumen refleksi tindak lanjut. Di sini artian dikumpulkan itu bukan kita mengupload ya, tetapi kita input begitu ya, input mengetikkan apa saja yang sudah kita dapatkan refleksinya begitu ya. Nah, sebagai contoh di sini ketika kita tadi telah belajar melalui platform Merdeka Mengajar, silakan inputkan di sini. Inspirasi apa yang sudah didapatkan dari belajar di PMM begitu ya, dituangkan di sini Bapak Ibu. Terus sampai isiannya selesai begitu, sampai ke-6. Nah, jika memang tadi belajarnya Bapak Ibu secara mandiri, maka isilah yang sebelah sini, yang belajarnya dengan upaya tersendiri, tidak melalui akun PM. Begitu. Sudah yakin, klik kumpulkan. Jika masih belum, simpan sebagai draft. Maka, Bapak Ibu sekalian, untuk praktik pembelajaran ini telah 100% terisi. Begitu. Sehingga proses selanjutnya adalah Bapak Ibu sekalian, silahkan lanjutkan ke pengembangan kompetensi dan tugas tambahan. Begitu. Bukan berarti dalam satu hari kita harus selesai semua, tidak ya Bapak Ibu sekalian. Namun demikian, ini sesuai dengan Perdirjen nomor 7607, begitu ya. Ini diberikan waktu sampai bulan Juni, sehingga carilah waktu yang memang luang untuk mengerjakan ataupun mengisi bukti dukung yang diperlukan dalam pelaksanaan kinerja ini. Bagian 2D, pengumpulan dokumen bukti dukung pengembangan kompetensi. Bapak Ibu sekalian, di sini karena tadi sudah 100% begitu ya. Sekarang tiba ke bagian pengembangan kompetensi. Klik saja kumpulkan begitu. Nanti kita masuk ke halaman pengembangan kompetensi. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena di sini adalah RHK-nya berbeda-beda, begitu. Tidak bisa disamakan, begitu ya. Tidak mungkin misalnya kita ikut-ikutan dengan guru yang lain. Maka pada saat penyusunan RHK itu disesuaikan dengan tingkat ketercapaian guru masing-masing. Begitu. Alangkah baiknya memang parameternya adalah diri kita sendiri. Mampu atau tidak mencapainya. Baik, kita simulasikan. Agar lebih jelas ya Bapak Ibu sekalian. Kita masuk ke halaman pengembangan kompetensi. Kita klik kumpulkan begitu. Berikutnya, inilah halaman di perencanaan pengembangan kompetensi yang saya, Bapak Ibu sekalian ya, yang sudah saya buat di bulan Januari seperti ini. Sudah ada yang hijau. Hijau ini berarti Bapak Ibu sekalian telah dikumpulkan bukti fisiknya, daya dukungnya, bukti dukungnya sudah ada dikumpulkan. Begitu ya. Namun demikian, silakan Bapak Ibu sekalian menyesuaikan mana dulu yang bisa dikumpulkan bukti fisiknya, daya dukungnya. Silakan yang mana saja boleh. Gitu. Sebagai contoh, saya ini fokuskan yang ini Bapak Ibu ya. Oke. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran, persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tindak lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada sedikit yang harus saya sampaikan adalah terkait dengan observasi ini. Ada beberapa guru yang berpendapat bahwa kita akan diobservasi 2 kali. Bahkan ada yang berpendapat
kita berapa kali diobservasi dalam satu semester ini, begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan adalah bahwasanya kewajiban diobservasi adalah 1 kali dalam satu semester dalam PMM ini ya, Bapak Ibu sekalian. Begitu. Kenapa? Yang wajib diobservasinya adalah yang masuk penilaian, yaitu observasi praktik kinerja, di mana kita akan diobservasi ke kelas oleh atasan kita. Namun demikian, Bapak Ibu sekalian, ini ada batas pemisahnya. Ada yang merah ini, kita fokuskan dulu yang atas, ya. Di mana observasi praktik kinerja ini merupakan penilaian yang akan dipertimbangkan menjadi nilai akhir dikonversi ke dalam SKP. Ada tahapan-tahapannya, ada 5 tahapan yang harus kita lalui untuk observasi praktik kinerja ini. Wajib diikuti, kemudian nanti rubriknya juga telah ada disesuaikan dengan lampiran Perdirjen nomor 7607, yaitu di halaman 1 sampai halaman 8, begitu ya. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, nah apabila ini Bapak Ibu sekalian, sekarang kita nyampe ke yang bawah ya. Dalam pengembangan kompetensi, Bapak Ibu sekalian memilih seperti tadi saya, ya, memilih ada yang perencanaan RH-nya yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran, begitu. Nah, artinya berarti dimungkinkan terjadi 2 kali observasi. Yang pertama observasinya itu dengan kepala sekolah, yang kedua ini dengan rekan sejawat, gitu ya. Ini sifatnya opsional. Jika guru tidak memilih, ya, maka tidak perlu melakukan observasi pembelajaran oleh rekan sejawat, seperti itu. Kemudian untuk pelaporannya bagaimana? Nah, dalam Perdirjen, dalam lampirannya adalah di halaman 35, partisipan observasi praktik pembelajaran, begitu ya, ada persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Buktinya apa? Laporan. Tidak secara spesifik ya, Bapak Ibu sekalian, tidak ada template khusus, tidak ada format, tidak ada belangko, contoh laporannya seperti apa. Maka dengan demikian, disesuaikan dengan kreativitas masing-masing. Begitu. Yang penting mengandung laporannya adalah ada pra-observasi, ada pelaksanaan, ada pasca atau rencana tindak lanjut. Dan alangkah baiknya memang dibubuhi dengan foto dokumentasi. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Fokusnya jadi jangan ikut-ikutan pusing, tetapi fokuskan terlebih dahulu mengecek kembali RHK yang sudah kita buat. Baik, kita kembali ke simulasi. Ini dia Bapak Ibu sekalian. Nah, itu ya. Kita kembali. Kemudian Bapak Ibu sekalian, silahkan jika sebagai contoh Bapak Ibu telah memiliki bukti dukungnya. Begitu ya, sebagai contoh ini dia. Nah, saya sudah menguploadkan contoh dari bukti dukung berperan serta sebagai narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan terkait kurikulum merdeka, begitu ya. Itu sudah ada. Berarti buktinya adalah sertifikat. Silahkan uploadkan sertifikat, begitu ya. Ini contoh, gitu ya. Jika memang sertifikatnya ada dalam PMM, uploadkan. Kliknya yang sebelah bawah. Jika memang dari komputer, klik saja ini, buka dokumen. Begitu ya. Pilih di mana filenya dan jangan lupa maksimal 10 MB formatnya PDF. Begitu. Bapak Ibu sekalian, silahkan dan ini Bapak Ibu silahkan sesuaikan dengan waktu yang bisa Bapak Ibu sekalian laksanakan. Untuk misalnya targetnya untuk yang RHK yang menjadi partisipan webinar ataupun praktik baik dan sebagainya itu ternyata Bapak Ibu sekalian mengisikan ada 2
2 kegiatan. Maka kegiatan itu kapan diikuti silahkan saja, ya, disesuaikan dengan waktu luangnya. Sekedar informasi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu jika ingin mengikuti diklat atau pelatihan tidak perlu repot-repot mencari-mencari yang memang sekiranya akan, apa ya, bisa dikatakan menambah biaya begitu ya. Silakan Bapak Ibu tinggal dibuka saja di aplikasi PMM. Untuk itu kemudian belajar mandiri, nanti di situ ada rekomendasi, bahkan hampir setiap hari ada webinar-webinar yang bisa kita ikuti. Sesuaikan saja dengan temanya, begitu ya. Diharapkan memang tema yang kita ikuti menyesuaikan dengan rapor indikator yang sudah kita pilih. Sebagai contoh, saya tadi memilihnya adalah disiplin positif. Maka diharapkan webinar yang kita ikuti juga mengarah ke hal-hal tersebut. Gitu ya. Itu seperti itu Bapak Ibu. Kita kembali lagi ke halaman berikutnya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah atas masukan dari guru-guru mungkin di seluruh Indonesia ya, melihat dari aplikasi PMM ini, sehingga Kemendikbud memunculkan fitur tombol ubah rencana. Ini dia Bapak Ibu sekalian. Tombol ubah rencana ini muncul di pertengahan pelaksanaan pengelolaan kinerja ini, tepatnya di mulai Maret ini Bapak Ibu sekalian. Untuk apa? Yaitu tujuannya untuk mengakomodir bahwa ada hal-hal yang memang tidak kita rencanakan tetapi terlaksana di perjalanan dalam waktu, dalam jangka Januari sampai bulan Juni ini. Sebagai contoh Bapak Ibu sekalian, misalnya kita tidak membuat RHK sebelumnya. Namun demikian, pada saat perjalanan kita mendapatkan surat tugas, mendapatkan panggilan untuk mengikuti diklat yang diadakan oleh Kemendikbud di Jakarta, kemudian diklat tersebut mendapatkan sertifikat, begitu ya. Dan itu sekarang bisa diakomodir dengan adanya tombol ubah rencana hasil kerja. Nah, di sini juga selain itu, guru dapat mengunggah bukti dukung yang terbit sejak Januari 2023. Dengan catatan, bukti dukungnya ini ataupun sertifikat dan lain sebagainya itu belum pernah dipakai. Gitu ya, sebagai contoh, misalnya Bapak Ibu sekalian mengikuti diklat guru penggerak angkatan 8. Ternyata sertifikatnya itu keluar di bulan Desember. Nah, sesuai dengan edaran yang di sini, maka Bapak Ibu sekalian bisa memasukkan sertifikat yang didapatkan itu di RHK ataupun di pengelolaan kinerja periode Januari sampai Juni ini. Begitu ya. Bagaimana caranya? Yaitu tadi masuk ke dalam pengembangan potensi, kemudian klik ubah rencana hasil kerja. Kemudian lagi centang di sini ya. Yang ketiga juga klik, saya sudah diskusi. Harapannya adalah ketika Bapak Ibu ingin merubah, ingin menambah, itu telah didiskusikan terlebih dahulu dengan kepala sekolah. Gitu ya. Sehingga muncul komunikasi yang baik antara guru dan kepala sekolah. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini seperti halaman yang muncul pada perencanaan kinerja. Begitu. Silakan. Di sini Bapak Ibu sekalian boleh menghapus, boleh menambah kuantitas, boleh mengganti, boleh menambah juga dengan RHK yang baru. Itu sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Yang penting targetnya adalah batas minimalnya 32 poin di sini, begitu ya. Dan harapannya adalah bisa melebihi itu. Setelah selesai, klik saya menyatakan bahwa rencana hasil kerja sesuai dengan yang sudah didiskusikan dengan atasan. Kemudian klik simpan, begitu ya.
Oke, kita simulasikan. Bapak Ibu sekalian, kita kembali sebentar, begitu ya. Klik ini, kemudian, nah ini dia, ubah rencana hasil kerja. Klik saja, saya setuju, begitu ya. Nah, ini seperti halaman pada saat kita merencanakan kinerja. Bapak Ibu sekalian, silakan mau ditambah atau dikurangi atau diganti juga silakan boleh. Gitu ya. Seperti itu. Jika mau tambah, klik saja tambah ini. Ya. Kalau dihapus lagi, klik hapus. Begitu. Nanti kalau memang ada yang dirubah, nanti akan ada klik simpan. Sebagai contoh misalnya ya, sebagai peserta praktik baik ini menjadi satu. Nah, maka di sini ada klik simpan. Simpan, begitu ya. Sama seperti yang tadi di file presentasi. Selesai, begitu ya Bapak Ibu sekalian, kita klik kembali. Nah, seperti itu. Terakhir, yaitu pengumpulan dokumen bukti dukung tugas tambahan. Bapak Ibu sekalian, khusus untuk tugas tambahan ini hanya sebagai bahan pertimbangan dan tidak wajib. Jika Bapak Ibu guru hanya menjadi guru umum ataupun guru biasa, begitu ya, tidak memiliki tugas tambahan, begitu. Silahkan Bapak Ibu tidak perlu mengisi ataupun mengumpulkan bukti dukung yang ada tugas tambahannya. Namun demikian, Bapak Ibu sekalian, begitu ya. Jika Bapak Ibu sekalian mempunyai tugas tambahan, maka wajib untuk mengumpulkan buktinya. Ini Bapak Ibu sekalian, silakan kita pelajari bersama-sama untuk perlu diketahui bahwa sesuai dengan Lampirian Perdirjen nomor 7607 di halaman 36 begitu ya. Ini poin kelima, meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sesuai dengan jenis disepakati bersama kepala sekolah. Buktinya apa? Yang pertama, dokumen refleksi disertai dengan surat keputusan atau SK. Nah, sebagai contoh, di sini begitu ya. Ini halamannya begitu. Saya contohkan, saya memiliki tugas tambahan sebagai pembina OSIS. Di sini. Nah, maka nanti yang harus disiapkan adalah laporan dan juga bukti SK tugas tambahannya. Bapak Ibu sekalian, tidak ada template atau format khusus untuk laporan tugas tambahan. Maka disesuaikan saja dengan kreativitas dan karakteristik sekolah masing-masing. Fokus laporan yaitu pada program, kemudian pelaksanaan dan juga evaluasi. Begitu ya. Nanti SK tugas tambahan dan juga laporannya itu dijadikan satu file, kemudian dikonversi menjadi file PDF maksimum 10 MB. Dan juga alangkah baiknya ada bukti foto dilampirkan di situ ya, Ibu sekalian. Oke, kita simulasikan. Ini dia. Di sini Bapak Ibu sekalian tugas tambahannya, klik kumpulkan. Ini pun ternyata ada ubah rencana hasil kerja. Jadi, misalnya Bapak Ibu sekalian, ternyata dalam perjalanan ini Bapak Ibu sekalian mendapatkan tugas tambahan. Diisikan saja, asalkan memang diakomodir dalam PMM ini. Misalnya, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Kita pilih lihat dulu. Nah, dibuat tugas guru piket yang baru ternyata Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu sekalian masuk ke dalam guru piket. Klik saja guru piket, kemudian simpan. Begitu ya. Nah, itu dan sekarang tiba saatnya untuk mengumpulkan buktinya. Kumpulkan.
kemudian unggah. Tadi sama ya, pop-up-nya begini. Kalau yang memang ada dalam PMM, klik yang ambil karya. Kalau yang memang dari komputer masing-masing, klik unggah dokumen. Seperti Bapak Ibu sekalian, jangan lupa tadi digabungkan filenya antara surat tugas ataupun SK dengan bukti laporannya. Seperti itu. Sehingga nanti, oh ya, dan juga plus foto dokumentasinya. Sehingga nanti dikonversi menjadi satu file dan dibuat PDF. Kita kembali ke presentasi. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Itulah yang bisa saya sampaikan mengenai praktik baik berbagi cara untuk input pelaksanaan kinerja dalam platform Merdeka Mengajar. Saya yakin Bapak Ibu sekalian masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki, yang perlu ditingkatkan. Banyak hal-hal yang memang salah. Silahkan Bapak Ibu sekalian bisa memberikan masukan dalam kolom komentar yang tersedia. Begitu ya. Terima kasih telah menyimak video ini. Mari kita sama-sama berbagi, berkolaborasi, wujudkan Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.